Mas Bima, ini sebetulnya di luar penerimaan negara, tapi tentunya masih berkaitan dengan pejabat yang ditugaskan mengelola APBN. Waktu aksi demo kemarin, ini kan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi target massa. Meski kita nggak tahu ya massa yang mana ini. Dengan pengelolaan APBN rumit, penuh resiko, intervensi politik, gimana negara bisa bertanggung jawab menjamin keamanan eksekutifnya, gimana Menko bisa kerja ibaratnya ya kalau nggak ada jaminan keselamatan. Iya, saya juga bingung karena di dunia ini di semua negara tidak ada satupun kejadian ya akhir-akhir ini dalam 10 tahun terakhir lah. Rumah Menteri Keuangan itu jadi sasaran amuk massa. Itu nggak pernah ada historinya, terutama dalam konteks Indonesia. Semarah-marahnya publik itu paling mentok dia aksinya kan di DPR, aksinya di depan Istana Negara. Tapi kali ini berarti kan ada anomali. Anomali apa? Bahwa posisi Menteri Keuangan yang penuh resiko, posisi Menteri Keuangan yang oke ada blundernya, tapi bagaimanapun juga Menteri Keuangan ini sebenarnya RI 2. Saya bisa bilang Menteri Keuangan adalah RI 2. Dia harus dilindungi dan dijaga oleh presiden dengan semua kekuatan. Karena ini reputasi dari investor, reputasi dari pelaku usaha, investor asing yang mau masuk, kredit rating juga atau pemeringkat utang, lembaga internasional mitra itu sekarang melihat ini gimana ya Indonesia ada rumah Menteri Keuangan itu dijarah. Berarti ini seolah Menteri Keuangan itu dibiarkan untuk menjadi korban dari masa yang marah. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi semua eksekutif pembantu ini kan masalah keamanan, masalah security ya. Dan saya kira ini tekanan ke depan dari pengelolaan APBN terutama makin berat, maka nggak boleh lagi ada kejadian di mana keamanan dari pembantu presiden khususnya Menteri Keuangan itu menjadi bukan prioritas. Ini kita juga cukup kecewa dengan kejadian kemarin. Oke, kalau gitu Mas Bima artinya gini, ini bisa mempengaruhi nggak cara pandang termasuk juga bagaimana dunia luar begitu, bagaimana di luar negeri melihat Indonesia terkait dengan keamanan kok bisa-bisanya begitu, misalnya rumah Menkyu begitu akhirnya menjadi sasaran dari masa aksi. Ini juga akan berdampak pada bagaimana investasi nggak ke depannya? Iya, iya tentunya ya. Jadi kan kalau rumah Menteri Keuangan saja diserang, dijarah begitu, apa jaminan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia? Apalagi investor nanam modalnya untuk 30 tahun ke depan, untuk 40 tahun ke depan. Nah, ini kan masuk pada masalah daya saing. Daya saing itu salah satunya adalah stabilitas politik dan salah satu masalah daya saing adalah soal masalah faktor keamanan. Keamanan bagi siapa? Bagi seluruh warga negara, bukan hanya menteri, tapi juga seluruh warga negara. Jadi kejadian kemarin harapannya adalah kejadian terakhir, nggak boleh terulang lagi, karena itu menjadi citra yang sangat buruk bagi dunia internasional juga. Oke, cukupkah itu untuk bisa pemerintah bisa mengeskalasi apa yang jadi permintaan dari masyarakat, Mas Bima, termasuk soal ekonomi tadi, soal bagaimana reformasi perpajakan? Iya, ada api kan berarti ada sekam yang memang terbakar gitu. Jadi artinya masalah fundamental dari tuntutan masyarakat. Ada 17+8. Ini salah satunya Selyos juga terlibat ya di situ untuk merumuskan bersama soal masalah reformasi perpajakannya bersama dengan teman-teman lainnya. Jadi artinya ini adalah tuntutan-tuntutan publik yang harus segera diselesaikan dengan tenggat waktu yang jelas dari pemerintah dan transparan prosesnya. Kenapa? Karena tuntutan publik ini hari ini beda dengan reformasi di korupsi, beda dengan omnibus cipta kerja. Bedanya apa? Kalau dulu orang tuh harus ngelihat draft RUU-nya dulu, baru kemudian bisa mengkritisi. Hari ini nggak perlu. Hari ini masalah ekonomi fundamentalnya itu ada di depan mata. Nah, jadi ini waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk melakukan reformasi, khususnya reformasi perpajakan. Karena selama itu tidak diselesaikan, maka masyarakat terus akan bergejolak menuntut hak-haknya dan perubahan yang signifikan.